Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, Ustaz dan Ustazah, sahabat, adik-adikku sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala membuat kita semuanya sehat walafiat, bisa menunaikan rangkaian ibadah Ramadan ini dengan ihsan sesuai dengan tuntunan fikih dan adabnya. Mudah-mudahan kita bisa melewati Ramadan ini dengan ibadah yang berbeda, lebih baik, lebih berkualitas, sehingga kita masuk ke bulan-bulan berikutnya, Syawal dan setelahnya, dalam kondisi kita sudah merubah perilaku kita ke yang lebih baik ya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian, Bapak Ibu, ada 3 hal yang ingin kita sampaikan. Yang pertama adalah bahwa momentum Ramadan ini momentum beramal, padat kerja, padat aktivitas. Yang kedua, beberapa contoh tentang produktivitas tersebut dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, bagaimana tips sederhana agar kita menjadi orang yang produktif, padat dengan amal soleh dan jihad. Nah, yang pertama, bulan ini momentum berjihad. Sebagaimana sirah Rasulullah SAW menorehkan sejarah mengagumkan ya di bulan Ramadan ini, di mana kita semuanya merasakan betul bagaimana fisik kita ini merasakan haus, dahaga, letih, lemah, tidak seperti hari-hari biasa. Tetapi bayangkan di saat kondisi fisik kita seperti itu, para sahabat dan Rasulullah itu melakukan peperangan, angkat senjata, mempertaruhkan nyawa ya. Jadi subhanallah, luar biasa. Mungkin mereka para sahabat, termasuk Rasulullah SAW, sudah memenuhi kriteria fikih dan adab-adabnya dari seluruh rangkaian ibadah Ramadan yang mereka tunaikan. Sehingga bukan saja lapar dan dahaga yang dirasakan, tetapi melebihi itu semuanya. Tapi mereka bisa menikmati walaupun dalam kondisi berpuasa. Nah, itulah suasana dan visi itulah yang kita rasakan saat mendengar ungkapan la'allakum tattaqun dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, bahwa puasa Ramadan yang kita jalani hari ini, bulan ini, di bulan Ramadan ini, sesungguhnya ingin melahirkan sosok yang bertakwa. Kan indikator bertakwa itu orang yang menunaikan tuntunan Allah dan Rasulnya dan meninggalkan larangannya yang merugikan kita, merugikan keluarga, merugikan masa depan kita. Sungguh bukan bagian dari orang yang bertakwa saat Ramadan ini diisi dengan berleha-leha, pola hidup yang konsumtif, banyak berbelanja, nggak ada perencanaan keuangan, pulang duluan dari kantor. Tentu bukan bagian dari orang yang bertakwa. Orang bertakwa tentu lebih dari itu. Itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang kedua, ada beberapa contoh amal yang menjadi bagian dari jihad yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah berbagi, berdonasi, membantu pihak lain. Jadi sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW, ahabun nasi ilallahi anfa'uhum linnas, bahwa mereka yang terbaik adalah mereka yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, kemudian Rasulullah memberikan beberapa contoh mereka yang terbaik tersebut. Jadi dalam list contoh tersebut, au takshibu anhu kurbatan au tatrudu anhu juhan au taqdi anhu dainan. Jadi seperti mereka yang membebaskan utang saudaranya, sehingga saudaranya tersebut yang terlilit utang, tidak bisa tidur, tidak nyaman berkeluarga, nggak nyaman nyekolahin anak, nggak nyaman belajar, tapi kemudian hadir seseorang yang melunasi utangnya dan dia bisa tersenyum. Au takshifu anhu kurbatan, atau orang yang banyak masalahnya, masalah anak, masalah kantor yang dipimpinnya dan lainnya, tapi kemudian hadir orang lain berbagi, ia menyelesaikan kesusahan tersebut. Nah, Rasulullah menutup ungkapan dalam hadis ini untuk menegaskan bahwa menjadi pribadi orang yang berbagi itu terbaik di bulan Ramadan ini.
Beliau mengatakan wali an amshi ma'akhin fi hajati akhi ahabu ilayya min a'taki fi hadzal masjid syahran. Jadi orang yang memenuhi hajat saudaranya, membantunya hingga ia terselesaikan, itu lebih baik daripada iktikaf di masjidku ini 1 bulan penuh. Untuk menegaskan menjadi sosok yang berbagi, berdonasi, membantu sesuai dengan kemampuan kita, itu salah satu bentuk amal jihad yang harus kita tunaikan. Di bulan Ramadan ini kita bentuk pribadi kita hingga kita lahir setelah Idul Fitri di bulan Syawal menjadi pribadi yang produktif, menjadi pribadi orang yang suka berbagi. Nah, yang kedua adalah berbakti pada orang tua. Berbakti pada orang tua. Jadi ada beberapa kisah dalam hadis Rasulullah di mana para sahabat berizin untuk berjihad. Kemudian Rasulullah mengatakan, apakah orang tua masih hidup? Kata para sahabat, iya. Kemudian Rasulullah mengatakan, fafihi mafajahid. Engkau berbakti pada orang tuamu, engkau temani orang tuamu, engkau penuhi hajat-hajatnya, engkau melakukan bakti kepadanya, maka itulah jihadmu. Jadi jihad kita ini berbakti pada orang tua saat mereka hidup dan saat mereka wafat. Nah, yang ketiga tentu totalitas dalam mendidik anak-anak kita. Kita yang memiliki anak-anak biologis, ya, itulah ladang jihad kita. Jadi bagus juga kalau kita buat list parameter apakah kita ini sudah mendidik anak-anak kita dengan penuh totalitas. Di saat dimana kita juga punya kesibukan sebagai ayah, sebagai ibu, kerja di luar, ya, atau kita punya kesibukan sosial, tapi kita bisa meluangkan waktu, perhatian, hingga lainnya sebagai salah satu bentuk ikhtiar maksimum kita. Nah, itu juga bentuk jihad. Jadi bagaimana di bulan Ramadan ini kita menjadi sosok yang sosok berbagi dengan ikhtiar maksimum, menjadi sosok yang berbakti pada orang tua dengan ikhtiar maksimum, termasuk kita juga memberikan perhatian kepada anak-anak kita. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti apa output dari anak ini, tetapi kita ingin mempersembahkan keringat terbaik kita untuk anak-anak ini. Selebihnya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hati-hati, yang memiliki afidah di setiap anak kita. Kita selalu berdoa dengan keterbatasan kita, mudah-mudahan anak-anak kita yang memiliki masa depan panjang ini suatu saat menjadi sosok yang terbaik. Perjalanan panjang mereka di sanawiyah, di aliyah, kuliah, kemudian menemukan jodohnya, hidup di awal-awal pernikahan, memiliki anak, kemudian usia pernikahan 5 tahun, 10 tahun, memiliki anak, kita memiliki cucu, berarti usia senja panjang sekali. Kita berharap dari sekian ikhtiar kita kepada anak, mudah-mudahan akan menemukan hasilnya suatu saat, dan Allah yang penting ridho dengan kita. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, tentu apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini harus menjadi ikhtiar dari itu semuanya. Nah, kita memulai dari yang paling sederhana dan saat ini itu menjadi terbaik. Jadi idealnya keseharian Ramadan kita ini ingin membentuk pribadi ideal di bulan Ramadan ini. Dari kapan kita bangun, kapan kita tidur, ritme aktivitas kita itu terbaik, seharusnya itulah yang kita bawa pada bulan Syawal dan setelahnya. Jadi kita bangun jam 3, jam setengah 4, itu sudah ritme yang ideal, sehingga di bulan Syawal dan selanjutnya ritme itulah yang harus kita bawa. Kita makan saat lapar, kemudian kita sholat berjamaah, sholat isya, dan sholat tarawih. Nah, itu harus kita lanjutkan menjadi ritme keseharian kita, agar kita ini dipandang, dianggap sebagai orang-orang yang sukses membawa keseharian Ramadan di bulan-bulan setelahnya, sehingga bulan-bulan setelahnya tetap menjadi bulan-bulan terbaik seperti bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.